Di video ini aku akan menunjukkan kepada kalian persis bagaimana cara meluncurkan Shopify Store pertamamu, langkah demi langkah, bahkan jika kamu belum pernah melakukan hal yang seperti ini sebelumnya. Apa kabar teman-teman? Nama aku Erik Hansker dan mari kita jujur, memulai online store dulu terdengar menakutkan. Kamu harus belajar kode, berurusan dengan hosting, dan membuang-buang waktu memperbaiki hal-hal yang tidak kamu mengerti. Tapi sekarang itu semua sudah berubah. Dengan Shopify, kamu bisa beralih dari ide menjadi live store lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu film Netflix. Tidak ada coding, tidak ada sakit kepala karena teknologi, hanya proses yang bersih dan sederhana yang benar-benar masuk akal. Dan bagian terbaiknya adalah kamu bisa mengikutiku dan membangun tokomu sambil kita jalan. Hal pertama yang akan kita lakukan di sini, silakan klik link di deskripsi di bawah untuk memulai Shopify free trialmu. Begini mudahnya untuk memulai dengan Shopify. Setelah kamu mengklik link di deskripsi, kamu akan diminta memasukkan alamat email dan password. Setelah kamu memasukkan hal-hal itu, kita akan klik Create Shopify Account. Dari sini, itu akan memandumu melalui semacam setup wizard yang tidak perlu kamu lakukan. Aku akan melewatinya sekarang, karena aku akan memandumu melalui semua yang perlu kamu tahu. Baiklah, dan disinilah kita berada di Shopify Dashboard, di mana kita akan membuat semua perubahan yang diperlukan. Jadi langsung aja, Shopify memberimu tema untuk bekerja. Itu adalah tema Dawn yang bersih, fleksibel, dan mudah disesuaikan. Jadi dari Shopify Dashboard di sisi kiri kita akan mengklik Online Store dan kemudian tepat di bawahnya, disinilah kamu akan menemukan tema. Jadi kita ada di sana sekarang. Dan seperti yang kamu lihat, kita ada di tema Down yang merupakan tema default. Dan sekali lagi ini dimulai dengan sangat mendasar, tapi kamu bisa menyesuaikan sepenuhnya. Jadi kita akan klik Customize dan ini membawa kita ke dalam editor. Jadi sekarang tokoku saat ini terkunci. Itulah mengapa tertulis opening soon. Jadi mari kita perbaiki itu agar kita bisa melihat apa yang sedang kita kerjakan di sini. Jadi aku akan mengklik kembali. Ini adalah tempat di mana tertulis your online store is password protected. Untuk menghapus passwordnya, pilih sebuah paket. Jadi mari kita lakukan itu. Kita akan memilih sebuah paket dan sekali lagi, jika kamu menggunakan link di deskripsi, kamu tidak hanya mendapatkan free trial 3 hari, tapi 3 bulan pertamamu hanya seharga Rp15.000 sebulan. Jadi selama 93 hari itu hanya akan memakan biaya Rp45.000. Itu seharusnya lebih dari cukup waktu untuk membuat tokomu siap dan mulai menghasilkan penjualan dan mendapatkan keuntungan sejak awal. Jadi untuk contoh ini, aku akan mengklik Basic Plan dan kemudian kamu akan diminta untuk mengisi informasi tagihan ini. Oke, jadi sekarang kita sudah berlangganan paket dan menambahkan alamat bisnis. Sekarang kita bisa menghapus passwordnya. Jadi mari kita klik itu sekarang. Dan ini dia. Sekarang kita akan benar-benar bisa melihat seperti apa tampilannya. Jadi mari kita klik Customize lagi. Jadi seperti inilah tampilan homepage di sini. Dan jika kamu belum pernah membangun website atau menggunakan Shopify sebelumnya, ini adalah tempat yang bagus untuk memulai karena sangat intuitif dan sangat mudah digunakan. Seperti yang kamu lihat, ketika kamu mengarahkan kursor ke atas apapun, kamu bisa mengkliknya dan kamu juga bisa melihat di mana kamu berada di sisi kiri. Jadi kamu bisa menjaga hal-hal tetap terorganisir. Dan kemudian ketika kamu mengklik sesuatu, misalnya kita mengklik bagian featured collection ini, kita punya semua alat yang berbeda ini untuk menyesuaikan bagian spesifik itu di sisi kanan. Satu hal yang penting untuk dilakukan saat kamu menyesuaikan ini adalah kamu bisa datang ke sini, klik mobile view, dan melihat bagaimana ini akan terlihat di perangkat mobile, yang juga penting. Jadi katakanlah kamu ingin mengubah background di sini. Jadi apa yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa datang ke sisi kanan. Sekarang kamu bisa mengunggah gambarmu sendiri dengan mengklik select atau kamu bisa menjelajahi berbagai gambar gratis di sini. Jadi katakanlah mungkin kamu menjual pakaian men's fashion atau mungkin kamu menjual cangkir kopi atau perangkat home tech. Jadi kamu bisa menggunakan beberapa gambar gratis di sini. Jadi mari kita katakan mungkin kita menjual pakaian pria. Jadi kita bisa memilih itu dan ada pria yang terlihat cukup stylish di sini. Jadi mari kita pilih dia dan di bawah sini kita mengklik select. Jadi begitulah, begitu mudahnya. Dan di sini jika kamu ingin mengubah ini, check out our shopping spring collection. Dan mungkin di sini alih-alih feature products kita akan mengatakan sesuatu seperti spring collection dan kemudian kamu akan punya semua hal berbeda di sini. Jadi jika kita suka itu, klik save dan mari kita pastikan itu terlihat bagus di mobile. Boom, begitulah. Itu adalah beberapa cara yang sangat mendasar tentang bagaimana cara kamu bisa mengedit temamu di Shopify. Baiklah, sekarang mari kita bicara tentang menambahkan produk. Jadi mari kita keluar dari tema editor di sini. Kita akan klik di sudut kiri atas untuk keluar. Dan kemudian untuk menambahkan produk lagi di sisi kiri, kita akan datang ke products. Dan disinilah kita menambahkan produk. Kita akan klik add product. Dan disinilah kamu memasukkan judul. Mungkin kita menjual kemeja kancing sebagai bagian dari spring collection kita. Dan kita bisa datang ke sini dan mari kita gunakan sedikit AI di sini. Jadi kita akan ketik organic cotton button up shirt. Great tuck in or not. Jadi kamu juga bisa mengubah nada di sini. Di sini kita akan pilih sophisticated dan kita akan klik generate.
Introducing our premium button-up shirt crafted from luxurious organic cotton. This sophisticated shirt can be worn tucked in for a polished look or ready flow for a more relaxed vibe. Sempurna, kita akan memilih keep dan kemudian disinilah kita mengunggah media. Jadi sekali lagi, disinilah kamu ingin mengunggah foto dengan kualitas terbaik milikmu sendiri dari produkmu. Untuk contoh ini, mari kita cari di Google. Kita akan mengetik luxurious men's button-up white shirt. Dan kita akan datang ke image dan aku tidak terlalu suka gambar ini, tapi ini akan berfungsi untuk ini. Jadi kita akan ambil itu dan kemudian kita akan kembali ke sini dan kita akan menaruh gambar itu. Jadi kita akan memilih itu dan klik done. Di bawah sini adalah tempat di mana kita menambahkan harga kita. Jadi mungkin kita menjual kemeja premium ini seharga 1 juta rupiah dan harga per barang. Jadi itu juga bisa menghitung sedikit profit untukmu. Jadi mungkin kita bisa mendapatkannya seharga Rp225.000 dan kemudian itu secara otomatis menciptakan keuntungan kita. Jadi apa yang bisa kamu lakukan juga jika kamu mengubah ini? Mungkin profit, ubah itu menjadi Rp1.050.000 dan kemudian di bawah ini adalah inventory. Jadi sekali lagi kita bisa memasukkan beberapa banyak stok yang kita punya. Mungkin kita punya 18 dari ini dan kemudian itu akan melacak inventory kita. Untuk pengiriman berat, mungkin ini seperti 2 pound. Aku tidak tahu, mungkin 1 pound. Mungkin setengah pound. Dan ada itu untuk variasi. Kita akan memberikan ini apa adanya untuk saat ini. Kita juga bisa melihat seperti apa tampilannya di bawah sini ketika orang mencarinya. Jadi mari kita klik save. Dan begitu saja kamu sudah membuat produk pertamamu. Jadi mari kita lihat collection sekarang. Jadi di sisi kiri kita punya collections. Kita klik itu dan kita akan membuat new collection. Jadi mungkin kita akan menyebut ini seperti yang kita bicarakan, spring collection kita. Dan kita bisa menulis sesuatu di sini. Jadi sekali lagi ini adalah tipe collection. Jadi kamu bisa membuatnya manual atau smart. Jadi ini adalah tempat di mana kamu bisa menggunakan yang sudah ada. Dan jadi ini adalah tempat di mana kamu bisa membuat beberapa automatic text sehingga apapun yang masuk ke dalam kriteria tertentu akan masuk ke collection ini. Kamu juga bisa menambahkan gambar, tapi untuk saat ini kita akan membiarkannya kosong. Dan untuk produk ini mari kita lihat apa yang kita sebut itu kancing. Ya, itu satu-satunya produk yang kita tambahkan. Jadi kita akan memilih itu dan klik save dan begitu saja. Begitulah cara kamu membuat sebuah collection. Sekarang mari kita berikan tokomu sedikit lebih banyak kepribadian. Kamu akan membutuhkan beberapa halaman penting, about page, agar kamu bisa berbagi ceritamu. Jadi kenapa kamu memulai toko ini, apa yang kamu pedulikan, orang-orang suka mendukung bisnis dengan wajah di balik nama itu. Selanjutnya adalah contact page. Jadi buatlah mudah bagi pelanggan untuk menghubungimu. Shopify punya opsi built-in contact form, FAQ page. Dengan cara ini kamu bisa menghemat beberapa email dengan menjawab pertanyaan umum di muka. Kamu juga butuh policies page. Jadi hal-hal yang membahas pengembalian dana, shipping, privacy. Ini mungkin tidak glamor, tapi mereka pasti penting. Shopify memberimu template untuk di bawah setting dan policies. Jadi mari kita datang ke sini untuk melakukannya. Jadi mari kita klik online store dan kita akan datang ke page. Dan ini dia, ini adalah contact page yang kita punya. Jadi mari kita klik view page dan aku akan membukanya. Jadi seperti yang kamu lihat, kita sudah mengaturnya dan jujur untuk sekarang itu tidak masalah. Tapi kamu akan menginginkan lebih dari itu. Jadi sekarang mari kita tambahkan sebuah halaman dan tunjukkan bagaimana melakukannya. Jadi katakanlah ini adalah about page kita dan kita ingin memastikan bahwa ini terlihat dan kita akan memilih default page content. Oke, jadi aku baru saja pergi ke ChatGPT sebentar dan mengetik tuliskan aku brief about me page untuk toko Shopify. Aku menjual pakaian pria yang high fashion untuk membantumu terlihat dan merasa terbaik. Jadi sekarang kita masukkan itu dan kita akan klik save. Jadi mari kita klik view dan itu dia. Sekarang kita punya about page ini sehingga kita bisa melihat betapa mudahnya itu. Sekarang ketika kamu mengklik customize theme, disitulah kamu bisa masuk ke sini dan menambahkan lebih banyak hal ke halaman ini. Misalnya jika kamu ingin menambahkan section ke halaman di sini, kamu bisa melakukannya. Kamu bisa menambahkan semua hal yang berbeda ini di sini. Mungkin kamu ingin menaruh sebuah video, mungkin kamu punya beberapa gambar dirimu di sana. Disinilah kamu akan datang dan melakukannya. Jadi kita bisa mengklik video dan kemudian itu di sana kamu bisa menaruh link ke video itu. Dan begitulah mudahnya membuat sebuah halaman di Shopify. Menyesuaikan navigasimu. Jadi menu navigation yang bersih membantu pelanggan menjelajahi situsmu dengan mudah. Jadi untuk mengedit menu, kita akan datang ke theme customizer dan di sini kita punya menu. Pertama kamu harus mengklik ini dan kemudian kamu datang ke menu di sini. Dan kemudian kamu bisa mengklik edit dan itu adalah salah satu cara termudah yang aku temukan untuk sampai ke sini. Jadi disinilah kamu menambahkan item menu. Jadi mari kita tambahkan about us dan kita akan mencari di bawah page dan pilih about page dan klik save. Jadi sekarang jika kita datang ke sini dan kita melihat online store kita, sekarang kita bisa melihat bahwa kita menambahkan itu ke bagian atas. Kita juga bisa melihat spring collection kita di bawah sini. Dan semuanya mulai menyatu dengan baik. Menyiapkan pembayaran.
Jadi sebelum kamu bisa menghasilkan uang, kamu harus mengatur bagaimana kamu akan dibayar. Shopify Payments jelas merupakan opsi termudah. Itu mendukung semua kredit card utama, Apple Pay, Google Pay, dan Shopee. Kamu juga bisa menghubungkan PayPal jika kamu ingin memberikan lebih banyak opsi kepada pelanggan. Jadi mari kita atur itu sekarang. Jadi kita akan datang ke settings di sini, dan kita akan datang ke Payments. Dan disinilah kita bisa mengatur metode pembayaran kita. Jadi disinilah kamu mengatur Shopify Payments. Kamu tinggal klik tombol ini, Complete Account Setup, dan ikuti instruksi di dalam layar. Pengaturan pengiriman dan pengantaran. Jadi pengiriman bisa membingungkan, tapi Shopify melakukan pekerjaan yang baik untuk menyederhanakannya. Jadi untuk sampai ke pengiriman, kita tinggal datang ke sisi kiri, klik Shipping and Delivery. Dan disinilah kamu bisa membuat semua perubahan itu. Sekarang kamu pasti ingin memastikan kamu datang ke sini dan mengatur semuanya dengan benar, karena ini bisa menjadi masalah besar jika kamu tidak melakukannya. Menghubungkan domainmu. Sebuah custom domain membuat tokomu terasa sah. Alih-alih sesuatu seperti mystore.myshopify.com, kamu mendapatkan mystore.com. Untuk mendapatkannya, cukup pergi ke settings, domain, klik buy new domains, masukkan nama yang kamu inginkan, dan lihat apa yang tersedia. Semuanya ditangani melalui Shopify. Jadi setelah kamu membelinya, itu secara otomatis terhubung. Tapi mungkin kamu sudah punya domainmu sendiri, kamu juga bisa menghubungkannya. Cukup pilih connect existing domain, dan ikuti langkah-langkahnya. Sekarang setelah kamu senang dengan tampilan tokomu, pergi ke online store preferences. Di sini kamu akan mengatur judul dan meta description untuk homepage-mu, dan ini membantu dengan SEO. Sekarang tinggal pergi ke online store, pilih paket jika kamu belum melakukannya. Pilih basic plan untuk membuka semua fitur dan ikuti langkah-langkah untuk menghapus halaman password. Dan boom, begitu saja, tokomu sudah live. Dan sekali lagi, jangan langsung pergi ke Shopify website. Klik link di deskripsi untuk memulai dan mendapatkan akses ke uji coba gratismu. Jadi membangun toko online mungkin terasa seperti lompatan besar, tapi jujur sekarang lebih bisa dilakukan daripada sebelumnya. Kamu tidak perlu menjadi ahli teknologi, kamu tidak perlu menghabiskan puluhan juta rupiah. Kamu hanya butuh rencana, produk, dan platform yang melakukan pekerjaan berat untukmu. Nah, jika kamu ingin memulai dengan Shopify, sekali lagi kami akan menyediakan link untukmu di deskripsi di bawah. Ini adalah link afiliasi, yang berarti kami mendapatkan komisi kecil ketika kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untukmu. Dan komisi ini benar-benar membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk membuat konten gratis seperti ini. Jadi jika kamu akhirnya menggunakannya, kami sangat berterima kasih sebelumnya. Dan jika kamu merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar kamu tidak pernah ketinggalan video lainnya. Di channel ini, kami membuat video tentang cara membuat website, menjelajahi website builder yang berbeda, membahas nama domain, dan masih banyak lagi. Jadi pastikan untuk subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.